everyone, welcome back to Poltekkes Kemenkes Denpasar YouTube channel and welcome to this segment called Beli Keju di Pasar or Bedah Lingkungan dan Kenali Jurusan di Poltekkes Kemenkes Denpasar with your dearest host Cahya Paramita. Dan hari ini kita punya guest atau tamu yang spesial banget dari internal Poltekkes Denpasar masih dengan jurusan yang paling banyak dibutuhkan tapi peminatnya kurang banyak dan serapan lulusannya itu selalu 100%. Kita review pakai pantun. Gimana mohon cakepnya dan tepuk tangannya, mungkin kalau mau kasih applause boleh. Pantunnya itu beli tahu di Senggigi. Cakep. Selamat datang di jurusan Kesehatan Gigi. Hari ini kita bareng Bapak Inyoman Gejir, yaitu Ketua Jurusan dari Kesehatan Gigi. Silakan Bapak disapa dulu pemirsa kita. Okay, thank you Caca for having me. Good afternoon. Selamat berjumpa kepada pemirsa YouTube. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya perkenalkan diri. Saya Inyoman Gejir. Saat ini sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Gigi sejak tahun 2023. Mungkin ada hal pemirsa yang belum tahu. Nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut tentang jurusan kesehatan gigi. Oke, kita bersama Ketua Jurusan Kesehatan Gigi. Jadi kita mau mengenalkan ke penonton di rumah, ke calon mahasiswa baru atau orang tuanya mungkin yang nonton tentang jurusan kesehatan gigi atau dalam bahasa Inggris namanya Dental Health Department. Oke. Silakan Pak Gejir, kita nih minta ketua jurusannya langsung untuk memperkenalkan jurusan kesehatan gigi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang belum paham, jadi jurusan kesehatan gigi sebenarnya dulu adalah pengembangan dari Sekolah Pengatur Rawat Gigi yang sudah berdiri sejak tahun 1981. Nah, karena harus adanya peningkatan kualifikasi pendidikan sehingga ditingkatkanlah menjadi Diploma 3 pada tahun 1998 dengan nama Akademi Kesehatan Gigi. Akademi. Ya, Akademi Kesehatan Gigi jadi setara Diploma 3. Dan karena kebijakan pemerintah, kalau tidak salah tahun 2001, semua pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang ada di Bali merger menjadi satu. Oh, bergabung. Bergabung. Namanya Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan Denpasar, dan jurusan kesehatan gigi salah satu dari 5 jurusan yang ada. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan, akhirnya sempat juga jurusan kesehatan gigi berubah nama menjadi jurusan keperawatan gigi. Tetapi setelah dilihat kompetensi dan lain sebagainya, kita kembali ke jurusan kesehatan gigi pada tahun 2019. Oh, baru berarti Pak ya? Ya, baru. Lulusan kami itu sebenarnya dulu dikenal lebih luas adalah perawat gigi. Perawat gigi, tetapi sejak tahun 2016 dikenal dengan terapis gigi dan mulut. Mungkin belum familiar di telinga pemirsa, tetapi saat ini saya sekalian mengenalkan. Jadi kalau sekarang ada terapis gigi dan mulut, itu adalah lulusan kami dari jurusan kesehatan gigi. Mungkin masih banyak juga yang nyebut perawat gigi, tapi tidak masalah. Tapi sebaiknya sudah kita move on ke TGM atau terapis gigi dan mulut. Ada hal-hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan. Kampusnya di mana Pak? Oh, kalau kampusnya, nah ini kampus ini sebenarnya saya sampaikan sekali lagi sejak tahun 1985 sudah berlokasi di Jalan Pulau Moyu, Pedungan dan Pasar Selatan. Oh, berarti memang dari dulu akademi memang di Moyo? Bukan, dari SPRG dulu, dari Sekolah Pengatur Rawat Gigi sudah di Pulau Moyo dan sampai sekarang pun masih posisi yang sama dan sekarang disebut dengan Kampus B. Di sini ada 2 jurusan, yang di depan jurusan kesehatan gigi, yang di belakang jurusan keperawatan. Jadi kami satu lingkungan dengan jurusan keperawatan. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, kan nanti mahasiswa baru atau nih orang tuanya mungkin mau tahu fokus utama apa sih yang diajarin di sini, mata kuliahnya atau apa aja? Baik, terima kasih. Ini hal yang penting yang perlu diketahui pemirsa, baik anak-anak yang akan lulus SMA atau SMK Kesehatan, termasuk orang tua dan keluarganya. Jadi yang perlu diketahui apa kompetensi dari lulusan ini. Yang pertama, kita adalah sebagai ujung tombak dari kesehatan gigi, terutama adalah bidang promotif dan preventif. Juga mengambil tindakan bidang kuratif terbatas. Jadi kita punya, kalau unggulan kita di jurusan kesehatan gigi Poltekkes Denpasar adalah
kesehatan gigi pariwisata, dental health tourism. Dental health tourism. Bedanya apa tuh Pak? Apa gininya? Keunggulannya jadi dari kita punya profil yang pertama asuhan kesehatan gigi, yang kedua dental assistant, dan yang ketiga mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi berbasis kepariwisataan. Mungkin Dek Caca juga sudah tahu yang namanya Provinsi Bali itu kan daerah pariwisata. Termasuk juga kita adalah mendukung dari visinya Poltekkes Kemenkes Denpasar yang berwawasan kepariwisataan. Jadi apa yang kita lakukan di sini, yang pertama yang kami baru rintis adalah mendirikan Dental Health Tourism Laboratory. Jadi mahasiswa dilakukan praktek, diberikan perkuliahan praktek di laboratorium tersebut, sehingga nanti saat mereka lulus bisa memberikan pelayanan yang berwawasan kepariwisataan. Jadi seperti itu. Pakai bahasa Inggris berarti? Ya, pelayanannya pakai bahasa Inggris, tapi utamanya adalah bentuk pelayanan dan kualitas pelayanan. Bahasa Inggris adalah pendukungnya. Berarti kualitas pelayanannya harus taraf internasional? Ya, internasional dan berwawasan pariwisata. Jadi ada budaya hospitality. Oh ya, sampai lupa mempersilahkan Pak Gejir untuk minum. Ini adalah fasilitas di Poltekkes Denpasar. Salah satunya yaitu kita punya mesin kopi. Selain itu fasilitas yang di jurusan kesehatan gigi Pak, apa aja yang unggulannya? Fasilitasnya tidak usah diragukan. Jadi apa yang ada di lapangan dan apa yang ada pada pesaing-pesaing kita sudah selalu dipenuhi oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Seperti misalnya alat-alat kedokteran gigi yang digunakan di sini selalu diupdate sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi tidak yang lama-lama. Mungkin setelah 5 tahun dicek kembali apakah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau yang digunakan di lapangan, itu terus selalu ada updating. Terus update berarti sesuai sama di lapangan di nanti? lapangan, termasuk juga disesuaikan dengan bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh pelayanan kesehatan gigi atau klinik-klinik internasional yang ada di Provinsi Bali. Oke, kalau misalkan beasiswa di sini ada Pak, beragam kalau di kesehatan gigi? Ya, sangat beragam. Jadi beasiswa di sini yang pertama didukung oleh adanya target yang harus dipenuhi. Jadi setiap jurusan itu atau Poltekkes secara keseluruhan harus mempunyai 20% mahasiswa dengan beasiswa. Jadi kita lakukan yang pertama ada mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kemudian ada beasiswa dari mahasiswa yang berprestasi atau beasiswa dari mahasiswa yang teladan, dan juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Ada beberapa mahasiswa yang dari daerah tertentu disupport dengan beasiswa. Pemerintah daerah. Jadi jangan khawatir. Biaya di sini tidak murah, sehingga kami punya prinsip gedungnya mewah, biaya murah, cari kerja mudah. Gitu guys prinsipnya. Kata Pak Gejir, gedungnya mewah, biayanya murah, cari kerja pun mudah. Dosennya ramah lagi satu. Dosennya ramah lagi satu. Ngomongin cari kerja atau peluang kerja nih. Ya. Kesehatan gigi itu sebenarnya punya peluang kerja yang banyak banget ya Pak ya. Banyak. Karena sering terdengar perlu perawat gigi, perlu terapis gigi dan mulut, tapi lulusannya tuh udah kerja semua, bahkan bisa kerja lebih dari 2 tempat praktek gitu. Ya. Bagaimana Pak kalau peluang kerjanya menurut Nah, Bapak? kalau itu diomongin mungkin ini saya mau menyampaikan realita. Jadi sesungguhnya kami rata-rata meluluskan setiap tahunnya ya antara 40 sampai 60. Sementara perkembangan klinik gigi dan praktek-praktek mandiri dokter gigi banyak sekali. Dan jurusan ini sangat langka. Jurusan kesehatan gigi ini sangat langka. Mungkin yang milik pemerintah hanya 17 di Indonesia. 17. Di Bali satu-satunya, kalau ke wilayah timur di Kupang baru ada. Di Bali satu-satunya loh guys. Ya, Satu-satunya. jadi kalau ke barat di Surabaya baru ada, sehingga lulusannya sangat mudah diserap. Jadi selain dengan perkembangan jumlah klinik gigi di Provinsi Bali, juga dengan adanya serapan dari pemerintah. Jadi kami selalu melakukan tracer study setiap tahun. Jadi 6 bulan setelah wisuda kita lakukan tracer study, dan hasilnya memang sangat mengagumkan. Pertama, semua sudah kerja, dan dari yang sudah bekerja pun banyak yang di 2 tempat, ambil shift pagi, ambil shift sore. Jadi jangan khawatir untuk mencari pekerjaan. Yang penting juga Caca ketahui bahwa lulusan diploma 3 ini bisa melakukan praktek mandiri secara resmi. Itu ada undang-undangnya dan ada izinnya dari pemerintah. Kalau misalkan praktek resmi nih Pak, nanti kompetensinya gimana Pak? Ya,
kompetensi dalam praktek itu memang disebutkan dalam Permenkes 20 tahun 2016. Jadi intinya mereka melakukan promotif, preventif, dan kuratif terbatas. Kuratif terbatas itu gimana Kak? Promotif kan promosi. Promotif jadi melakukan penyuluhan preventif individu pencegahan. saat perawatan kita bisa melakukan chair setok istilahnya, jadi sambil promosi sambil memberikan perawatan. Kemudian kalau preventif ya pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Nah, kalau kuratif terbatas ada lubang gigi yang bisa ditambal oleh perawat gigi dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian ada gigi yang bisa dicabut oleh seorang terapis gigi dan mulut juga dalam kasus-kasus tertentu. Itu semua diajarkan di Kesehatan Gigi ya. Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Dan kualitasnya udah taraf internasional kata Pak Gejir. Gimana Pak kalau misalkan dari stakeholder gimana ngasih reviewnya Pak? Kalau dari stakeholder sangat jadi responsif. Buktinya setiap tahun pasti ada permintaan. Setiap tahun ada permintaan dan kalau bisa, mohon maaf ini bukan memuji diri sendiri. Iya Pak, silakan. Jadi mohon maaf kalau bisa kami minta lulusan Poltekkes Denpasar. Itu review yang paling kami garis bawah berarti kalau di pasaran kita mampu bersaing, kompetitif seperti visinya Poltekkes, Kemenkes, Denpasar. Itu guys. Dan perlu Dek Caca juga ketahui, dan 3 tahun terakhir ini mahasiswa kita sudah meluas ke daerah timur dari NTB, Sulawesi, dan Jawa Timur. Oh berarti Bapak ada mahasiswa dari luar Bali juga? Banyak. Jadi yang terakhir ini 33 dari Bali, 23 dari luar Bali. Hampir 41% dari luar Bali. Oh wow, 59% dari Bali. Tuh guys, tunggu apa lagi? Gedungnya mewah, fasilitasnya wah, UKT-nya kata Pak Gejir murah, cari dosennya kerja ramah, mudah. cari kerja mudah. Tunggu apa lagi? Gabung ke Kesehatan Gigi. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan ke Pak Gejir. Kita kan udah soft selling ya dari tadi. Ini kita minta final statement gitu, penutup dari Pak Gejir atau ada yang mau disampaikan lagi gitu. Baik, terima kasih Dek Caca. Jadi semua pemirsa, baik anak-anak yang lulus SMA dan SMK Kesehatan, jangan khawatir, yakinkan bahwa akan kuliah di jurusan Kesehatan di Poltekkes Denpasar. Prosesnya akan berjalan dengan nyaman, kemudian lulus akan mudah cari pekerjaan, sehingga ada 3 kata yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Yakin, usaha, dan berhasil. Yakin, usaha, dan berhasil. Terima kasih kepada Pak Gejir sudah meluangkan waktunya untuk podcast Beli Keju di Pasar. Jangan kapok untuk diundang lagi. Siap, kami siap. Semuanya kepada para pemirsa di sana, kalau misalkan kalian mau request jurusan apa selanjutnya, boleh komen di bawah. Don't forget to give your like and comment. Kalian mau jawab apa, dan jangan lupa kunjungi kita di TikTok dan di Instagram. Kita punya Instagram Poltekkes, Kemenkes, Denpasar atau Poltekkes Denpasar, dan juga TikTok. So see you another episode of segmen of Beli Keju di Pasar. Bye bye.